Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Tentunya anak-anak semua sudah memiliki cita-cita. Nah, tetapi cita-cita itu harus diwujudkan dengan cara apa? Dengan berusaha sekuat tenaga dan sungguh-sungguh. Ada yang bercita-cita ingin menjadi guru, menjadi dokter, polisi, petani, menjadi perawat, pedagang, dan lain-lain. Cita-cita yang beraneka ragam tersebut harus tetap memiliki cita-cita untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Lalu, siapakah yang disebut anak solih itu? Anak-anak ada yang tahu? Benar sekali. Anak soleh berarti anak yang baik. Baik budi pekertinya maupun ucapannya. Lalu, bagaimana ciri-ciri anak yang soleh? Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur. Kemudian, anak soleh setia kepada orang tua dan guru, serta menghargai sesama. Nah, di antara ciri-ciri tersebut, sudahkah anak-anak memiliki ciri-ciri tersebut? Jika sudah, alhamdulillah, berarti anak-anak termasuk anak yang soleh dan solihah. Hari ini kita akan mempelajari sikap yang pertama dari anak soleh, yaitu sikap jujur. Kenapa kita harus bersikap jujur? Karena orang yang jujur disayang Allah. Lalu, bagaimana maksudnya jujur itu? Jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Jadi, ucapannya maupun perbuatannya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak dibuat-buat atau mengatakan hal yang tidak benar. Sedangkan lawan dari sikap jujur adalah bohong atau dusta, sehingga orang yang tidak jujur dikatakan sebagai pembohong atau pendusta. Nah, kepada siapa saja kita harus bersikap jujur? Tentunya yang pertama kita harus jujur kepada Allah. Bagaimana cara jujur kepada Allah? Yaitu selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Contohnya seperti apa? Melaksanakan sholat, mengaji, dan berpuasa. Jadi,
dimanapun anak-anak berada dan kapanpun itu, misalkan ada yang sedang bepergian keluar rumah atau bermain di rumahnya teman, maka harus tetap ingat waktu sholat. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Bagaimana maksudnya? Yaitu selalu yakin pada kemampuan diri sendiri, karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Contohnya bagaimana? Seperti mengerjakan ulangan sendiri dan melaksanakan ujian dengan jujur. Maka, jika anak-anak mendapat soal ulangan dari Bapak Ibu Dewan Guru atau sedang melaksanakan ujian di sekolah, harus mengerjakan sendiri, tidak boleh bergantung pada orang lain. Ingat, walaupun Bapak Ibu Dewan Guru tidak tahu bahwa kita melakukan perbuatan yang curang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Allah melihat dan malaikat mencatat perbuatan curang kita. Maka kita harus melaksanakan ujian dengan jujur dan penuh percaya diri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain, yaitu kita tidak boleh berbohong atau berbuat curang dengan orang lain. Contohnya, mengembalikan sisa uang belanja, menepati janji, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika anak-anak dimintai tolong oleh ayah bunda untuk pergi ke toko dan sisa uang belanjanya masih ada, maka harus dikembalikan. Atau ketika anak-anak memiliki janji kepada temannya, harus ditepati, karena orang yang mengingkari janji disebut orang munafik. Mengapa kita harus bersikap jujur? Apa saja keuntungan berperilaku jujur? Nah, orang yang jujur dicintai oleh Allah. Kemudian dia mendapat kepercayaan atau dipercaya orang lain. Hatinya menjadi tenang, mudah melakukan kebaikan, dan nanti di akhirat akan masuk surga. Sebaliknya, kerugian dari orang yang berperilaku bohong diantaranya adalah dimurkai oleh Allah. Dia tidak dipercaya oleh orang lain, dan hatinya akan selalu merasa gelisah. Nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka sejak dini kita harus dibiasakan atau membiasakan diri untuk berperilaku jujur. Sekian materi kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.